Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang digelar oleh Bank Indonesia, pemerintah pusat dan daerah di Makassar pada 26 September kemarin fokus pada kampanye stabilitas pasokan pangan di Sulawesi, Maluku, dan Papua alias Sulampua. Di permukaan, inisiatif ini terlihat menarik, tapi kalau kita lihat lebih dalam, apa benar tujuannya untuk memperbaiki nasib petani dan masyarakat pedalaman? Atau cuma jadi solusi sementara yang lebih melayani kepentingan elit dan pemodal besar? Dalam sejarah perjuangan rakyat, pembangunan yang tidak menyentuh akar masalah struktural itu sama aja bohong. Keterbatasan distribusi dan sarana produksi yang sering disebut hanyalah gejala dari sistem ekonomi yang memang udah rusak dari akarnya. Kenapa wilayah sebesar Sulampua masih harus bergantung pada distribusi pangan dari luar? Ini adalah warisan ketergantungan ekonomi dari zaman kolonial yang terus dilanggengkan. Rantai yang sengaja dibiarkan menguat, merusak keseimbangan produksi pangan lokal. Petani kecil di pedalaman Sulampua masih terjebak dalam kemiskinan, nggak punya akses ke teknologi dan sarana produksi yang layak. Pada 2022, ketimpangan distribusi sentra industri di Indonesia terlihat jelas dengan dominasi Pulau Jawa. Jawa Tengah memimpin dengan 3.460 sentra industri, diikuti oleh Jawa Timur yang memiliki 2.119 sentra, dan Jawa Barat dengan 1.538 sentra. Di luar Pulau Jawa, wilayah seperti Sumatera Utara hanya memiliki 663 sentra. Sementara Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat masing-masing memiliki 550 dan 530 sentra industri. Di ujung ketimpangan, Maluku hanya memiliki 4 sentra dan Papua 5 sentra. Ketimpangan ini menyoroti fokus pengembangan industri yang masih berat sebelah, memperkuat dominasi Pulau Jawa dan meninggalkan wilayah lain, khususnya Papua dan Maluku, jauh tertinggal. GNPIP dengan segala programnya mungkin terlihat menjanjikan, tapi kalau akar masalahnya seperti ketimpangan kepemilikan lahan dan ketergantungan pada modal asing nggak diberesin, hasilnya cuma sementara. Pemerintah dan bank sentral bisa saja bilang inflasi turun, tapi gimana dengan keadilan bagi rakyat yang jadi tulang punggung produksi pangan selama ini? Sejarah udah nunjukin kalau tanpa perubahan besar dalam struktur ekonomi dan politik, program-program kayak gini cuma bakal memperpanjang penderitaan rakyat. Mereka nggak butuh mini distribusi center atau kerjasama antar daerah yang hanya menguntungkan segelintir elit. Yang dibutuhkan adalah hak atas tanah, akses ke sarana produksi, dan kebebasan dari rantai eksploitasi yang menjerat petani. Kita nggak bisa lagi diam melihat solusi-solusi setengah hati kayak gini. Rakyat harus diperdayakan dengan kontrol penuh atas sumber daya mereka sendiri. Janji-janji stabilitas pangan dari atas nggak akan membawa perubahan kalau akar permasalahannya terus saja diabaikan. Pejuang kemerdekaan pernah mengatakan bahwa kemerdekaan sejati ada di tangan mereka, rakyat yang berani merebut haknya, bukan dari mereka yang terus menunggu belas kasihan dari elit ekonomi. Oleh karena itu, semangat gotong royong harusnya menjadi kunci setiap nafas pembangunan, bukan justru semangat individualistik di mana orang-orangnya terus mempertahankan keras kepalanya di tengah lautan manusia yang makin menderita di tanah yang kaya akan sumber daya alam.